Dahulu, sebelum masyarakat mengenal uang sebagai alat tukar, masyarakat menggunakan sistem barter sebagai cara untuk melakukan transaksi jual-beli. Setelah ditemukannya uang, masyarakat pun sepakat untuk menggunakannya sebagai alat tukar untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, kini seiring berkembangnya teknologi, masyarakat tinggal datang ke ATM atau cukup menggunakan mobile banking untuk dapat melakukan transaksi ekonomi. Tentunya, perubahan tersebut tidak terjadi tiba-tiba, melainkan membutuhkan proses panjang dan relatif lambat. Kondisi perubahan sosial semacam ini dapat kita analisis melalui suatu teori, yaitu teori evolusi sosial. Kira-kira bagaimana ya teori evolusi sosial menjelaskan fenomena ini? Halo teman-teman, seperti yang telah kakak katakan pada video sebelumnya, kali ini kita akan mempelajari tentang teori evolusi sosial. Dan telah dikatakan juga bahwa teori ini dapat kita kategorikan sebagai teori yang berkaitan dengan arah perkembangan atau pola perubahan sosial. Lalu bagaimana ya teori ini menjelaskan perubahan sosial? Di awal video tadi, kalian sudah melihat kan, ternyata perubahan transaksi ekonomi masyarakat tidak terjadi secara tiba-tiba. Bagaimana teori evolusi sosial menjelaskan fenomena ini? Oke teman-teman, teori evolusi sosial melihat perubahan sosial sebagai suatu proses yang terjadi dalam waktu yang cukup panjang dan relatif lambat. Para ahli teori ini menganggap bahwa perubahan sosial mengarahkan perkembangan masyarakat dari tahap masyarakat yang sederhana ke masyarakat modern yang kompleks. Oke, dari ilustrasi tadi kita dapat melihat bahwa terdapat perubahan dari bentuk masyarakat tradisional yang masih sederhana. Karena pada saat itu masih melakukan transaksi barter, ke bentuk transaksi ekonomi yang modern yang sudah mampu menjalankan transaksi yang lebih kompleks, yaitu menggunakan teknologi seperti ATM maupun mobile banking. Kemudian, teori ini juga beranggapan bahwa masyarakat akan melewati urutan fase yang sama, mulai dari tahap perkembangan awal sampai perkembangan terakhir. Misalnya nih, kita dapat melihat pola perkembangan peradaban masyarakat dari masyarakat primitif tradisional menuju masyarakat yang modern. Berdasarkan skema ini, kita bisa lihat nih bahwa perubahan seperti ini dapat kita sebut sebagai pola linear. Artinya, perubahan sosial memiliki pola yang memanjang dan mengarah pada suatu titik tertentu. Makanya, tidak jarang jika teori evolusi sosial disebut juga sebagai teori perkembangan atau teori linear. Teori evolusi sosial juga beranggapan jika tahap terakhir sudah tercapai, maka perubahan evolusioner dianggap telah berakhir. Misalnya, coba kita ingat kembali tentang proses peradaban manusia yang berawal dari masa berburu dan meramu atau mengumpulkan makanan. Kemudian berkembang ke masa bercocok tanam atau masa di mana manusia mampu mengolah makanannya sendiri. Kemudian, sekarang berkembang ke masa modern yang masyarakatnya mulai mengenal teknologi dan mengembangkan industri. Oleh karena itu, ketika kita telah mencapai tahap akhir, menurut teori evolusi, masyarakat tidak akan kembali menuju tahap awal perkembangan. Artinya, ketika masyarakat telah berkembang menuju masa modern, masyarakat tidak akan kembali lagi ke masa primitif atau masa tradisional. Nah, teman-teman, seorang sosiolog Amerika yang bernama Alex Inkeles dalam bukunya yang berjudul What is Sociology telah mengelompokkan teori evolusi menjadi 3 kategori, yaitu Unilinear Theories of Evolution, Universal Theories of Evolution, dan Multiline Theories of Evolution. Kira-kira bagaimana ya ketiga teori evolusi tersebut menjelaskan perubahan sosial?